Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Share lagi aktivitas aku dan di sini aku mulai dengan masak-masak ya. Nah, ini pagi-pagi aku mau nyiapin dulu sarapan buat Rapan. Kebetulan di rumah tuh masih ada stok kangkung ya. Kemarin papanya Rapan bawa kangkung dan kemarin itu kangkungnya seger-seger banget, cuman karena aku lupa naruh di kulkas, jadi kangkungnya tuh geletak aja di meja dan alhasil nih kangkungnya layu-layu kayak gini ya. Jadinya kayak nggak berselera aja gitu buat masak kalau kangkung udah layu kayak gini. Nah, biasanya aku cuci dulu, terus aku masukin kantong kresek atau kantong plastik, kemudian aku taruh di kulkas dan itu tuh bisa awet beberapa hari ya teman-teman. Nah, dan ini karena Rapan itu nggak suka sama tumis kangkung. Kalau aku sih suka banget ya, cuman sekarang itu menyesuaikan aja sih karena ada anak. Kalaupun aku lagi males masak 2 kali, ya udah ini aku ngikutin selera anak aja ya teman-teman. Jadi untuk kangkungnya kali ini aku mau bikin bobor aja. Nah, dan ini padahal baru 1 hari ya, kangkungnya itu ada yang kuning-kuning, ada yang tua-tua kayak gitu ya teman-teman. Mungkin karena geletak aja gitu ya, nggak diamanin gitu. Nah, dan ini untuk kangkungnya aku potong-potongin dulu, kemudian habis ini mau lanjut aku cuci, terus aku nyiapin bumbu buat bobornya ya. Nah, di sini ada garam, terus ada ketumbar, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan yang penting ini tuh pakai kencur ya teman-teman. Nah, ini tinggal diulek-ulek aja sampai bumbunya itu halus. Sebenarnya lebih enak sih bayam ya yang dibikin bobor kayak gini. Cuman kalau aku apa aja deh dibikin. Yang penting kan kalau Rapan itu ada kuah-kuahnya ya teman-teman. Jadi kalau makanan apapun gak ada kuahnya dia itu jarang banget mau makan. Sebenarnya mau tapi dia nggak terlalu lahap gitu loh makannya. Jadi harus ada yang berkuah-kuah gitu. Nah, ini untuk bumbunya nggak harus ditumis, tinggal dimasukin aja ke air yang udah mendidih. Kemudian aku masukin juga kangkungnya dan terakhir di sini aku masukin santan instan atau kara. Nah, ini aku mau kasih cabai juga. Oh ya, dan untuk bobornya itu kayaknya kebanyakan air ya teman-teman, jadi karanya kurang. Nah, di sini aku mau langsung aja buat beres-beres di bagian dapur karena masak juga udah beres ya teman-teman. Dan aku juga masaknya cuma satu menu aja, yang penting ada menu makan buat Rapan deh kayak gitu. Nah, dan ini aku mau langsung buat nyuapin Rapan. Pokoknya mudah-mudahan suka ya, karena ini baru pertama kalinya aku ngasih Rapan bobor kangkung. Dan gak kerasa juga nih udah siang, udah waktunya nganter Rapan sekolah. Ini aku mau siap-siap dulu. Kalau untuk Rapan tadi udah aku mandiin juga ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sih sekarang Rapan udah bisa mandi sendiri. Jadi kalaupun aku lagi repot, dia udah bisa bersih-bersih, mandi sendiri kayak gitu, nggak harus aku mandiin ya teman-teman. Oke, dan sekarang nih aku mau lanjut aja buat nganterin Rapan ke sekolah. Nah, karena ini hari Kamis, jadi untuk bajunya pakai putih-putih ya teman-teman. Nah, dan ini pulang dari sekolah aku mampir ke rumah ibu mertua karena barusan itu aku dipanggilin ke rumah suruh main katanya ya teman-teman. Padahal ini nggak jauh juga sih, rumahnya cuman kehalang 2 apa 3 kontrakan gitu ya teman-teman. Dan ini ada adik ipar aku lagi bikin sambal, lagi masak, terus ngajakin makan bareng ya teman-teman. Pokoknya ini enak banget ya pulang sekolah. Aku juga belum masak lagi di rumah, baru tadi aku bikin bobor kangkung buat Rapan aja. Nah, ini pulang-pulang biasanya aku langsung masak, cuman karena ini dipanggilin sama ibu mertua, katanya kita makan bareng. Ya udah nih aku pulang sekolah langsung aja mampir ke rumahnya ibu mertua dan ini aku langsung makan aja. Enak ya, nggak usah masak dulu nih pulang sekolah capek-capek udah langsung ada yang nyediain makan loh teman-teman. Padahal ini makanannya simple banget, tapi ini nikmat sih kalau makan bareng-bareng kayak gini. Kalau aku ya yang penting ada lalapan sama sambal, itu tuh udah nikmat banget loh teman-teman. Apalagi kalau sambelnya tuh yang enak sesuai sama lidah aku, wah udah pasti nambah terus ya nih makannya. Apalagi nih lalapannya juga ada kangkung. Ini kangkung cuman direbus aja, tapi ini tuh bener enak banget loh teman-teman. Oke, nah dan sekarang nih kita udah beres ya makannya. Abis makan langsung pulang. Dan ini malam-malam aku sama papanya Rapan mau ke tempat sayur dulu ya. Ini aku mau beli sayuran buat besok. Kebetulan warung yang di deket rumah aku tuh lagi pulang kampung ya teman-teman. Jadi emang tutup sih warungnya. Nah, dan ini aku mau ke warung yang lumayan agak jauh sih. Ini warungnya tuh deket sekolahannya Rapan. Nah, tapi Rapan gak dibawa nih, dia di rumah aja sendirian. Ini aku berdua aja sama papanya Rapan. Dan ini dia untuk tempat sayurnya nih, aku baru tahu kalau malam-malam kayak gini tuh sayurannya masih pada seger-seger karena ini si abangnya tuh baru belanja. Jadi malam-malam kayak gini tuh emang udah penuh ya, udah komplit, nggak harus nunggu subuh atau pagi-pagi kalau untuk belanja ke tempat sayur ini. Nah, dan habis itu nih kita mau lanjut aja ke
persiapan buat beliin Ravan bubur kacang ya, karena Ravan itu setiap malam udah pasti mintanya bubur kacang. Gak tahu kenapa ya, dia tuh doyan banget, pokoknya dia kayak kakeknya ya, dia tuh doyan yang manis-manis. Nah selain bubur kacang dia juga suka banget sama martabak ya teman-teman. Dan ini malam-malam aku mau bikin dulu telur goreng, telur ceplok ya, karena Rapan barusan minta makan sama telur. Kebetulan sayur yang tadi pagi itu udah habis ya, karena bukan Rapan aja yang makan, aku sama papanya Rapan juga ikutan makan ya teman-teman. Udah gitu tinggal kuah-kuahnya doang ya nggak mau. Dan kebetulan juga sih Rapan tumben banget kangkungnya tuh dimakan, mungkin karena empuk kali ya, makanya dia suka. Nah dan ini kebetulan di rumah juga lagi ada pete Cina. Ini nggak tahu nih papanya Rapan bawa dari mana. Kalau di Jakarta tuh pengen pete Cina sebenarnya gampang loh teman-teman, karena di pinggir-pinggiran jalan tuh banyak banget ya yang punya pemerintah gitu. Tapi ya kita juga nggak enak buat metik-metiknya ya, beda lagi sama di kampung. Nah dan di sini untuk pete Cinanya mau aku satuin sama kangkung ya, karena kebetulan masih ada sisa kangkung nih di rumah. Ini untuk kangkungnya aku potong-potong, aku belah-belah dulu, takutnya ada penghuninya ya di dalamnya. Terus untuk pete cinanya juga udah aku udah aku bukain semuanya, yaitu aku pakai pete cina yang tua. Nah aku tuh sebenarnya lebih suka yang mudanya ya, bisa buat lalapan kayak gitu, tapi ya nggak ada, ini dapatnya cuman yang tua aja. Nah dan ini untuk bumbunya aku mau ngirisin aja bawang merah sama cabe ya. Terus itu untuk pete cinanya karena ada sisaan oncom gitu, tadi siang dikasih sama kakak ipar, jadi mau aku satuin aja. Jadi ini tuh masaknya campur aduk gitu loh teman-teman. Nah ini aku bikin menu buat makan malamnya kayak gini aja ya. Nah dan ini aku mau tambahkan cabe juga. Aku tuh udah lama sih kayaknya masak, jarang banget pakai cabe ya sekarang, karena ngikutin anak juga sih, kecuali kalau akunya lagi nggak males. Nah aku masak buat Ravan iya, buat kita juga iya ya teman-teman, karena kan beda ya, kalau kita itu kan orang tua seleranya pedes, kalau Ravan kan emang dia belum doyan pedes ya teman-teman. Nah dan ini untuk bawang merahnya aku tumis dulu, kemudian aku masukin semua bahan-bahannya nih, ada kangkung, ada pete, terus ada oncom juga. Pokoknya ini campur aduk banget ya teman-teman. Ini nggak tahu ya tumis apa nih namanya kalau kayak gini, tapi jujur ya ini enak banget. Biasanya tuh kangkung aku tumis pakai pete biasa ya. Nah ini kan adanya pete Cina, adanya anaknya doang, ya udah nih aku campurin aja. Dan ini dia untuk menu makan malam aku kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.